Halo Bujang, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Seperti permintaan kalian ya, walaupun aku baru turutin sekarang. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi yang berjudul High School DxD Season 2 yang dirilis pada tahun 2013. Yang belum nonton S1-nya, yang ini bisa cek di link deskripsi. Dan aku mau ingetin di video ini bakal ada sensor atau skip kalau ada yang berbau-bau gitu. Jadi bagi kalian yang gak suka sensor atau skip, mending close aja videonya dan nonton sendiri ya. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu jangan lupa jempolnya dulu tuh biar jadi biru ya. Dan pencet warna merah yang bacaannya subrek ya. Kalau udah langsung kita gas. Di awal scan kita diperlihatkan Oppai. Kalian tahu Oppai? Ya, artinya adalah organisasi para pecinta anime Indonesia. Positif aja, oke? Jadi untuk scan ini bakal aku skip karena nanti yang puasa batal takutnya. Siap. Saat berada di sekolah, Issei yang lagi pikirin Rias malah didatangi temannya yang masih aja iri kalau Issei dekat dengan beberapa ciwi. Sampai kayak mama di tukang sayur gitu, nyebarin gosip. Cuma tiba-tiba tangan kirinya bereaksi, jadi Issei pun pergi menemui Akeno. Pas lagi dinetralisir, kenapa mukanya kayak gitu dah? Ya udah, kita skip lagi ya, bahaya. Singkatnya, saat mereka lagi ngumpul untuk rapat, datang ibunya Issei yang memberikan album pas Issei masih kecil. Cuma saat Kiba melihat satu foto, dia seperti melihat Excalibur atau pedang suci. Lalu malamnya Issei pergi untuk membuat kontrak lagi. Dan saat sampai di sana dia cuma disuruh buat nemenin minum aja. Pas udah selesai, Issei ditelepon oleh Rias yang menyuruhnya untuk pergi membasmi iblis liar. Kemudian saat Issei sampai, mereka pun mulai menjalankan misi itu. Cuma Kiba kelihatan aneh setelah melihat foto pedang tersebut. Pas battle, Kiba malah buta map plus AFK, jadi gak berkontribusi banget lah. Cuma mereka akhirnya berhasil buat memusnahkan iblis liar itu. Lalu setelah battle, Kiba pengen pergi, tapi dihadang oleh Issei. Kemudian Kiba mengatakan kalau alasannya untuk hidup adalah untuk balas dendam dan menghancurkan Excalibur atau pedang suci. Lalu pas di rumah, Rias mengatakan kalau pedang itu OP parah, dimana kalau terkena sekali hit, iblis bisa meningsoy. Dan ternyata Kiba adalah satu-satunya orang yang selamat atas eksperimen dari pedang tersebut. Saat Kiba lagi berasa Jonas gitu kan, hujan-hujan jalan sendiri ya. Dia bertemu dengan Zelzan yang baru aja nge-end seorang pendeta. Lalu mereka pun ingin battle, dimana Zelzan mempunyai pedang Excalibur itu. Dan singkatnya, biasalah, pas Zelzan udah agak ke pojok, dia pun hilang. Lalu scan berpindah ke Issei, di mana dia mendapatkan peringatan dari The Drake kalau dia harus berhati-hati karena takutnya naga putih atau Vanishing Dragon bisa muncul kapan aja. Saat berada di ruangan klub, ternyata Kiba nggak masuk karena mungkin mencari pedang itu. Lalu Rias menceritakan masa lalunya saat bertemu dengan Kiba. Kemudian datang ketua OSIS dan wakilnya yang ingin menemui Rias untuk membicarakan hal penting. Pas Issei dan Asya pulang, mereka kayak merasa nggak enak gitu hawanya dan langsung ngibrit buat masuk ke rumah. Lalu mereka melihat ibunya yang lagi asik banget ngobrol sama tamu, dimana salah satunya adalah teman Issei pas masih bocil, yaitu bernama Irina Shido dan satunya ini bernama Xenovia. Cuma Issei merasa kalau mereka berdua tahu kalau dia dan Asya adalah iblis. Besoknya Irina dan Xenovia datang ke ruangan klub buat menjalin kesepakatan dengan Rias, dimana Rias dan keluarganya jangan sampai bekerja sama dengan malaikat terbuang, karena kalau sampai terjadi bakal ada battle pastinya.
dan Rias pun setuju. Cuma pas mereka ingin balik, Xenovia ngomong dulu nih ke Asia, dimana omongannya itu jelek banget gitu sampai Asia kena mental. Kayak, panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Lalu Issei yang mendengar itu lantas ingin ngajak battle, dan tiba-tiba Kiba datang buat ikutan. Kanjut, pas battle itu ada dua tipe di sini. Yang satu serius, yang satu lagi ngelawak. Ya kalian tahulah siapa orangnya. Dan singkat aja battle itu dimenangkan oleh Irina dan Xenovia. Setelah battle itu, Kiba memilih untuk keluar dari keluarga Gremory. Ya biasalah, solo versus squad. Besoknya Issei, Koneko dan Saji lagi membicarakan rencana mereka untuk bekerja sama dengan Irina dan Xenovia, dimana rencananya ini adalah untuk membantu menghancurkan pedang Excalibur itu. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan Irina dan Xenovia yang lagi ngemis. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Setelah mendapatkan persetujuan dari Irina dan Xenovia, mereka semua pergi buat bertemu dengan Kiba untuk bisa dapat bekerja sama. Saji yang awalnya itu nggak mau ikutan karena takut di gengbeng, dihukum maksudnya. Tapi akhirnya dia mau karena mendengar cerita masa lalu dari Kiba. Pas malamnya Issei beralasan ke Asia kalau dia pergi untuk membuat kontrak, padahal mah pengen bantuin buat ngancurin pedang. Kanjut, kemudian mereka semua udah standby di sana. Tapi sebelum itu, Xenovia ngasih tahu dulu ke Issei kalau Vanishing Dragon udah bangun, jadi harus waspada gitu. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan Zelzan dan langsung battle aja. Pas si Zelzan udah ke pojok, datang kakek-kakek ecchi bernama Balbai Galilei yang merupakan dalang dari eksperimen pedang suci. Kemudian kakek ini menyarankan Zelzan buat memindahkan kekuatannya ke pedang itu biar nambah OP. Saat Kiba pengen di finishing, datang Xenovia dan Irina yang mendapatkan pesan dari Koneko. Zelzan yang melihat itu, biasalah, kabur dulu. Kemudian Kiba, Xenovia dan Irina mencoba mengejar mereka. Saat Issei pengen nyusul, dia malah ke gap sama Rias dan Akeno yang membuatnya harus dihukum. Begitu pula dengan Saji ya. Besoknya mereka mendapatkan pesan dari hewan peliharaan Rias kalau Irina lagi sekarat. Untung ada Sona yaitu ketua OSIS dan Tsubaki sebagai wakilnya yang datang buat menolong Irina. Tapi ternyata itu adalah jebakan, dimana Zelzan udah nungguin buat memperkenalkan bos dia yang bernama Kokabel, seorang pemimpin dari para malaikat terbuang. Kokabel mengatakan kalau dia akan membuat rencana perang lagi, dimana yang pertama dia harus menghancurkan seluruh kota tempat Issei tinggal. Mereka yang mendengar itu lantas bersiap-siap kalau terjadi hal yang gak diinginkan, yaitu grup Sona bakal membuat perisai biar damage-nya gak terlalu gede, sedangkan grup Rias yang bakal menghadapi Kokabel. Mereka pun akhirnya battle. Dan di sini aku nggak ngasih secara rinci ya dengan battlenya, karena mungkin banyak dari kalian yang belum nonton anime ini. Jadi bakal aku kasih dikit-dikit aja, oke? Nggak apa-apa ya? Oke. Pertama-tama mereka harus melawan Cyberus dulu dengan dibantu oleh Xenovia dan Kiba. Jadi easy lah buat menangin. Tapi setelah ngalahin itu Cyberus, si kakek itu juga berhasil menggabungkan 4 kekuatan pedang suci menjadi satu. Ya pastinya OP parah. Di sisi lain, Rias dan Akeno lagi battle dengan Kokabel, dimana Akeno berhasil diselamatkan oleh Issei yang membuat Akeno mulai demen nih. Sedangkan Kiba mendapatkan kekuatan barunya berkat teman-teman dia yang udah nggak ada. Dan Kiba juga berhasil membuka evolusi dari kekuatannya yang diberi nama Balance Breaker. Lalu Xenovia juga membantu dengan mengeluarkan pedang terlarang, yaitu Durandal. Dan mereka berdua bisa menghancurkan pedang Excalibur itu sekaligus KO-in si Zelzan. Setelah itu, pas anak buahnya udah pada KO, bosnya baru turun nih dan meminta Issei buat mentransfer kekuatannya pada Rias. Biasalah, bos mah sombong dulu ya kan. Kanjut,
Setelah selesai transfer, Rias langsung pakai Super Saiya dia dan langsung nyerang si Kokabel sampai energinya habis. Cuma nggak ngaruh karena Kokabel itu OP parah. Karena Rias gagal, Issei langsung mencoba mengumpulkan kekuatannya sambil di cover oleh Kiba dan Xenovia. Pas lagi battle itu, Kokabel mengatakan kalau Tuhan yang mereka percaya itu udah nggak ada. Nah, kalian jangan diseriusin ya, karena cuma ada di anime ini aja. Bagi yang udah nonton, paham lah pastinya. Oke? Siap. Setelah mendengar itu, mereka semua kena mental karena terkejut atas perkataan dari Kokabel. Cuma Issei di sini langsung meningkatkan kekuatannya karena dijanjiin bakal dapat mengisap apa ya? Gak tahu deh, hehe. Saat Kokabel mau nyerang, datang Vanishing Dragon yang langsung bisa ngelumpuhin Kokabel. Dan itu juga adalah pertama kalinya Issei melihat Vanishing Dragon yang bernama Valley. Ternyata kekuatannya adalah kebalikan dari kekuatan Issei, dimana dia menyedot skill lawannya terus ditransfer ke dirinya biar nambah OP. Lalu dia pun pergi sambil membawa Kokabel dan Zelzan. Setelah itu Kiba meminta maaf atas tindakannya dan kembali ke keluarga dari Gremory. Cuma dia dapat hukuman yang sama dengan Issei. Besoknya Xenovia memilih buat menjadi iblis dan masuk ke keluarga dari Gremory karena dia percaya kalau Tuhannya itu udah nggak ada, jadi buat apa gitu kan. Sedangkan untuk Irina, dia masih beriman karena belum dikasih tahu sama Xenovia. Lanjut, malamnya Issei yang lagi menjalankan tugas malah terkejut karena ternyata orang yang sering menggunakan jasa kontraknya adalah Azazel, seorang jenderal tertinggi dari malaikat terbuang. Lalu Azazel mengatakan kepada Issei kalau di kota itu bakal ada acara konferensi yang nanti bakal dihadiri oleh para petinggi malaikat dan iblis. Singkat aja, saat mereka berada di ruangan klub, mereka didatangi oleh kakaknya Rias, yaitu Raja Iblis, Sir Z Lucifer ya. Beliau datang ke situ karena akan menghadiri acara peninjauan kelas, yang dimana semua murid di sekolah itu juga sama bakal didatangi oleh ortu mereka. Lalu kakaknya Rias numpang nginep di rumahnya Issei. Tapi sebelum itu, dia mengatakan kepada Issei mungkin bisa aja Issei mentransfer kekuatannya melalui itunya Rias. Apa tuh? Besoknya saat sampai di sekolah, Issei bertemu dengan Valley, yaitu pemilik dari Vanishing Dragon. Untung ada teman-temannya yang datang buat mencegah battle antara Issei dan Valley. Kemudian peninjauan kelas itu dimulai, dimana Issei dengan pikiran ecinya bisa membuat patung Rias. Ya walaupun 18 plus sih. Lalu mereka mendengar kalau ada seorang cosplayer penyihir di sekolah. Saat sampai di sana, ternyata yang menjadi cosplayer itu adalah kakaknya Sona, si ketua OSIS ya, yang bernama Serafal Leviathan, salah satu dari 4 petinggi organisasi. Dan sepertinya Sona gak terlalu suka dengan gaya kakaknya yang pakai pakaian cosplay gitu ke sekolah. Ya iyalah. Lalu saat di rumah, kakaknya Rias meminta mereka untuk membebaskan seseorang yang berada di ruangan rahasia. Lanjut, besoknya mereka akan membebaskan orang itu, dan role-nya adalah menteri, atau kita sebut aja support lah ya, kayak Asia. Pas udah dibuka, Issei menyangka kalau bocil itu adalah Jiwi, padahal mah cowok. Sat, dia bernama Gasper. Maksudnya dia bernama Gasper Plady, seorang vampir dan juga iblis ya, setengah-setengah gitulah. Kekuatan dari Gasper ini adalah dia bisa menghentikan waktu dari matanya. Cuma dia nggak bisa ngontrol, atau disebut juga dengan Forbidden Battlefield. Anjas, keren banget. Lalu Rias, Akeno, dan Kiba pergi untuk datang ke rapat antar petinggi dari organisasi dan meminta Issei berserta yang lainnya buat menjaga Gasper. Sorenya mereka langsung melatih Gasper biar makin OP. Cuma ya gitu dah. Kemudian datang Saji yang menyangka juga kalau Gasper adalah Ciwi, dan saat dia tahu kebenarannya dia pun langsung shock. Sama kita bro, senasib ini, yang nonton juga awalnya ngira gitu. Tiba-tiba datang Azazel yang tujuannya buat nyapa doang, tapi dikira mau nyerang.
Lalu Azazel menyarankan untuk menghubungkan Secret Gear milik Saji ke Gasper biar bisa gampang buat ngontrolnya. Dan kalau Gasper meminum darah dari Issei, itu bisa juga kekuatannya makin OP. Setelah itu Gasper pun gak mau keluar dari ruangannya karena takut dijauhi oleh teman-temannya lagi. Issei yang mendengar itu akan tetap stay di sana supaya Gasper mau keluar. Dan dengan ceramah no jutsu milik Issei beserta tujuannya yang akan mengirimkan kekuatan dia ke itunya Rias, membuat Gasper mau keluar dan akrab dengan Issei. Lalu datang teman-temannya yang memberikan topeng dari kardus kali ya. Kegunaannya biar Gasper gak malu-malu lagi kalau ngobrol sama orang. Besoknya Issei datang ke kuil karena disuruh oleh Akeno. Dan saat sampai di sana dia bertemu dengan pemimpin dari para malaikat, yaitu Mikhail. Kanjut, Mikhail datang ke situ karena ingin bertemu dengan Issei dan memberi sebuah pedang pembasmi naga atau Ascalon Blade yang bisa disatukan dengan Secret Gear milik Issei. Setelah itu Issei bertanya kepada Akeno apakah benar kalau dia adalah anak dari Barakil, seorang pemimpin dari malaikat terbuang terdahulu. Lalu Akeno pun menunjukkan bukti di mana dia mempunyai sayap dari malaikat terbuang itu. Cuma walaupun Akeno adalah salah satu dari mereka, Issei nggak peduliin karena Issei menganggap Akeno sebagai keluarga. Akeno yang mendengar itu malah menjadi lebih suka dengan Issei. Pas lagi enak tiduran, Issei malah kegap sama Rias dan mereka pun langsung pulang. Nah di sini Rias udah kode-kodean kalau Issei anggap dia sebagai apa. Tapi karena Issei itu sebagai MC-nya nggak peka sama kayak yang nonton ini, jadi dia ngejawab kalau Rias itu adalah ketua. Ya emang bener sih, tapi maksud dari Rias bukan itu kan. Besoknya mereka semua pergi untuk menghadiri konfer petinggi dari organisasi. Tapi Koneko nggak ikut karena dia harus menjaga Gasper. Mereka pun berkumpul dan merencanakan akan melakukan perdamaian agar tidak ada peperangan lagi. Kanjut, di sisi lain, Koneko dan Gasper lagi diserang oleh para penyihir yang tujuannya ingin menggunakan kekuatan dari Gasper. Cuma walaupun mereka lari, akhirnya ya ketangkap juga sih. Kita kembali lagi ke konfer itu, dimana Issei yang awalnya nggak ngerti, tapi pas Azazel beritahu yang ecchi-ecchi gitu, Issei malah paham dan setuju banget kalau diadakannya perdamaian. Tapi tiba-tiba semua terlihat diam, membisu. Apa sih? Cuma yang mempunyai kekuatan lebih yang hanya bisa bergerak. Dan mereka beranggapan kalau Gasper telah ditangkap dan kekuatannya telah dipakai. Lalu Vali disuruh oleh Azazel buat membereskan penyihir yang lagi santuy nembak-nembak. Sedangkan Rias dan Issei bakal menyelamatkan Gasper. Tapi sebelum itu Azazel memberikan sebuah gelang yang tujuannya untuk menambah damage dari Issei dan menetralisir kekuatan dari Gasper. Setelah mereka pergi, datang tante-tante bernama Kateria Leviathan, seorang keturunan dari Raja Iblis sebelumnya. Baru datang aja udah ngerusuh, dimana dia langsung ledakin aja itu gedung. Karena si Kateria ini bacot terus, Azazel pun melawannya. Di sisi lain, Issei dan Ria sudah menemukan Koneko dan Gasper. Dan langsung aja Issei mengeluarkan Ascalon Blade-nya dan ngegoresin itu pedang ke tangan. Entah kenapa ya, kalau di anime sama film itu gampang banget ngegoresin benda tajam. Coba kalau kita mah kan mikir dulu ya, siapa tahu jadi titan kita kalau kegores. Kemudian Issei memberikan darahnya kepada Gasper dan di situ Gasper membuka kekuatan tersembunyinya, dimana dia kan vampir, jadi bisa berubah jadi kelelawar gitu. Lalu Issei dengan kekuatan Dressbreaker-nya bisa menghilangkan baju-baju dari penyihir itu. Saat ingin meraba-raba manja, biasalah gagal. Kemudian setelah itu mereka pergi untuk membantu yang lainnya. Kanjut, saat battle itu Gasper yang gak tega ngelihat teman-temannya yang kesusahan langsung bisa membuka waktunya lagi. Lalu setelah yang lainnya sadar, mereka langsung ikut join battle. Di sisi lain, Azazel menggunakan kekuatan balance breaker-nya yang ia buat sendiri. Dan GG juga. Cuma saat Kateria ingin ledakin diri, Azazel dengan santuinya motong tangan dia dan menombak headshot Kateria. Sebenarnya di sini udah selesai battlenya, tapi Vali ternyata berkhianat kepada Azazel. Kemudian mengatakan kalau dia bernama Vali Lucifer, atau bisa dibilang itu keturunan dari Raja Iblis terdahulu.
Lalu Valley juga ngebacotin Issei dan berencana buat the end ortunya. Issei yang mendengar itu nggak terima dan langsung berubah menjadi Oppai the Dragon. Saat nyerang itu Issei malah kalah. Ya karena dia lupa kalau kekuatan dari Valley itu bisa nyerap kekuatan lawannya. Habis itu di-convert jadi kekuatan Valley. Tapi Issei melihat kalau kekuatan dari Vanishing Dragon ada batasnya. Dan pas nyerang lagi Issei langsung mentransfer kekuatannya ke Valley. Habis itu dengan bogeman 400 stack Issei bisa menghancurkan armor dari Vanishing Dragon. Cuma armornya balik lagi itu si Valley. Dan Issei berencana untuk menggabungkan kekuatannya dari Vanishing Dragon ke dirinya. Walaupun resikonya adalah N. Dan di sini ada quotes dari Lord kita Issei, yaitu jika kalian tidak bisa menang dalam talenta, maka kalian harus menang dalam kebodohan. Anjas, keren banget kan? Dan ternyata penggabungannya berhasil. Lalu Valley yang melihat itu langsung membekokkan dimensi, dimana Azazel mengatakan kepada Issei kalau pembekokannya berhasil, nanti Oppai Ciwi-Ciwi bisa menjadi setengah. Issei yang mendengar itu langsung ngamuk dan mengkombo-wombo si Valley, cuma nggak ada efeknya juga. Tapi saat Valley pengen nyerang, ada orang yang datang bernama Biko, yang merupakan keturunan dari Son Goku. Dia ke situ karena ingin menjemput Valley. Habis itu mereka pun pergi. Setelah kejadian itu semua udah damai dan fine-fine aja. Lalu season 2 dari anime ini ditutup dengan Azazel menjadi pembimbing dari klubnya Rias. Dan kenapa tangan Azazel bisa balik? Karena itu tangan robot. Kemudian cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu ya alur cerita animenya. Bagi kalian yang mau aku lanjutin season 3-nya atau season 4-nya, bisa komen aja di bawah. Tapi itu aku bikinnya sebulan lagi ya, karena Ramadan. Pokoknya kalian tau lah. Dan aku nanti uploadnya pas Ramadan itu yang friendly aja ya. Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya kalian dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini, dan kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku update video baru, supaya kalian bisa first bang. Bukan gitu sih sebenarnya. Pokoknya biar aku makin semangat lah bikin kontennya. Oke, sampai jumpa di next video dan sayonara.